Nah, itu saya harapkan antum sudah menguasai ya. Ini menjelang ujian begitu masuk habis lebaran kita langsung ujian soalnya. Jadi tolonglah diskusi dengan teman-teman. Adapun ilmu badiah, konsentrasi. Ilmu badiah ini tidak sesulit istiarah ya. Tapi walaupun tidak sulit, kalau antum tidak serius, nggak akan nyambung juga. Ilmu badiah ini adalah kajian kita tentang khususnya tentang keindahan makna. Keindahan makna. Keindahannya disebutkan di sini dua, keindahan makna dan keindahan lafaz. Maknanya yang indah, lafaznya belum tentu indah. Dan sebaliknya, lafaznya indah, maknanya belum tentu indah. Tapi ada yang kedua-duanya, makna indah, lafaz indah. Paham ya? Jadi keindahannya. Yang enggak indah tapi termasuk badiah. Contohnya, dalam sastra Indonesia, dua kata yang sama ucapannya berbeda maknanya. Seperti apa? Bank dengan tulisan NK belakangnya dan bank dengan tulisan NG di belakangnya. Bacaannya kedengarannya sama, tapi artinya berbeda. Bank dapat menyimpan uang dan bank kakak. Itu berbeda tulisannya. Ada yang persis sama. Persis tidak ada beda, tapi maknanya berbeda. Contohnya bisa. Bisa dengan arti mampu, bisa dalam arti racun. Tapi syaratnya harus ada di dalam kalimat. Ya, dalam kalimat. Ini bisa dalam kata-kata bergurau aja bisa. Ya. Merah, tahu untuk arti merah ya, merah warna ya. Kalau murah, harga. Ya. Kalau Mira, nama orang. Bisa enggak itu antum buat dalam satu kalimat? Nah, berarti itu antum mempergunakan keindahan termasuk ilmu badiah, keindahan bahasanya. Keindahan bahasanya artinya kan enggak indah. Misalnya, Mira menjual beras merah dengan harga murah. Ada 3 kata di situ, mirip. Mira menjual beras merah dengan harga murah. Mira membeli beras merah dengan harga murah. Nah, jadi ada kata yang mirip tapi harus dalam satu kalimat, jangan terpisah-pisah. Kalau terpisah-pisah tidak termasuk kajian balaghah ya, untuk bikin saja yang mirip-mirip enggak. Ya, misalnya tolong bikin kalimat ini kalimat contoh yang tadi ya, belum saya kasih nama. Itu antum bikin saja merah murah, enggak, harus dalam kalimat. Ya. Bisa dalam nama. Nama. Mahmudah apa artinya? Akhlak terpuji. Akhlak yang terpuji. Tapi ada nggak nama orang Mahmudah? Ada. Jadi, tapi buatkan dalam kalimat. Ya, akhlakul mahmudah, mahmudah. Akhlak si mahmudah itu terpuji. Yang satu bermakna nama, yang satu bermakna akhlak. Akhlakul mahmudah, mahmudah. Sampai sini ada pertanyaan? Ini pengantar, ada pertanyaan? Nah, itu salah satu materi pelajaran ilmu badiah yang ada di dalam forum namanya Jinas. Apa namanya? Jinas. Yang kedua, ada yang namanya tibak. Tibak itu kata yang berlawanan, tapi harus dalam satu kalimat juga. Antum kaji dalam kalimat. Misalnya,
Pintar lawannya apa? Bodoh. Bodoh. Nah, tapi antum tidak membuat, coba bikin kalimat tiba. Pintar, bodoh, tinggi, rendah. Bukan, tapi harus dalam kalimat. Ya, dalam kalimat. Dalam Al-Quran banyak sekali itu. Malam dan siang. Ya, atau hidup dan mati, inna salatu wa nusuki, mahya wa mamati, hidup dan mati, itu kayak bahasa. Nah, atau ada kalimat sehari-hari. Misalnya saya datang ke tempat anti ya Aliyah. Anti mungkin sengaja atau tidak sengaja, anti pergi. Lalu saya ngomong, hei, saya datang kok kamu pergi? Saya datang kok kamu pergi? Nah itu gaya bahasa ya. Ya, jadi tidak serumit kemarin. Jadi saya mempergunakan dalam kalimat itu datang dan pergi. Ada lagi seorang anak, ayahnya tinggi, ayahnya tinggi, anaknya pendek. Oh, ayahmu tinggi ya, kok kamu pendek ya? Itu pintar ya, tapi harus dalam kalimat. Ada lagi dua saudara, yang satu kulitnya putih, satu kulitnya hitam. Nah, antum katakan. Ada lagi Lutfiah, temannya di sebelah menangis. Dia tertawa cengengesan. Lalu saya bilang, heh, Lutfiah nggak baik loh. Teman kamu menangis, kamu malah ketawa. Nah, menangis dan ketawa. Cukup bisa dipahami ya? Cukup, ya. Itu namanya tibak. Nanti contoh-contohnya tibak. Udah berapa jenisnya? Pertama, tadi namanya jinas. Yang kedua tadi namanya tibak. Jinas apa? Dua kata yang mirip, yang tulisannya tapi berbeda makna. Kalau tibak berlawanan katanya. Ya. Berlawanan itu juga nanti ada dua macam. Tinggi, rendah, panjang, pendek, pintar, bodoh. Itu namanya tibak ijabi. Apa Pradityo? Tibak ijabi. Tibak ijabi. Ya, tapi kalau berlawanan, tapi dengan menambah kata la, kamu lapar, saya tidak lapar. Dengan mengatakan tidak, itu juga tibak, tapi namanya salbi. Apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu tibak salbi. Karena berlawanannya dengan adanya kata la. Ya, kamu mahasiswa, tapi saya tidak mahasiswa. Itu tibak salbi. Paham ya? Sudah berapa macamnya itu? Termasuk wadia. Nah, ya berikutnya 4. lagi. Ya, 4. Ada lagi namanya nanti muqabalah. Muqabalah itu berlawanan juga, tapi ada syarat minimalnya. Minimal 2 berlawanan 2 minimal. Kalau 1 lawan 1, itu namanya tibak. Kalau minimal 2, berarti boleh 3 boleh 4, itu namanya muqabalah. Ya, muqabalah. Contohnya begini. Contohnya ya, saya nemu dalam lagu soalnya. Berapa yang ditemukan berlawanan kata? Coba ingat dengarkan. Bila malam telah tiba, kutanya bulan, kemana kau pergi? Bila matahari sudah menyingsing, kutanya bulan tadi ya, kutanya matahari, kapan kau kembali? Coba kan berapa yang berlawanan itu, tapi berurutan. Bila malam telah tiba, kutanya bulan, kemana kau pergi? Bila matahari telah menyingsing, bila fajar telah menyingsing, kutanya matahari, kapan kau kembali? Ya, jadi malam dengan fajar. Itu. Kemudian yang keduanya pergi kembali. Yang kedua bulan dan matahari. Yang ketiga pergi dan kembali. Nah, itu namanya muqabalah.
Tapi harus berurutan. Yang berlawanannya itu letaknya harus berurutan. Jadi bisa kita simpulkan setiap tibak belum tentu muqabalah. Tapi setiap muqabalah pasti di situ ada, kalau kita perhatikan satu-satu adalah tibak. Ya, ada syarat minimalnya. Itu namanya muqabalah. Saja itu juga termasuk ilmu badi'. Wa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar. Tanhar. Itu saja yang diajarkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu saja. Ya, itu juga termasuk ilmu badi'. Kan keindahan-keindahan lafaz saja ya. Dan lagi ini. Bentar, saya ingat dulu. Pernah enggak antum dalam bahasa Indonesia itu ngeles itu ngeles apa ya bahasa Indonesia itu? Misalnya makannya banyak, bukan saya banyak makan nih, sambalnya yang enak. Nah, jadi karena sambal yang enak. Bajunya kelonggaran. Bukan apa? Bukan baju saya longgar, tapi badan saya kekecilan misalnya. Dan banyak lagi yang lain. Yang paling suka ngeles itu kalau ujian. Bukan soalnya sulit, Bu. Bukan apa? Bukan sulit, Bu. Apa? Pokoknya mengkambing hitamkan yang lain gitu. Bukan soalnya sulit, tapi apa? Atau ya begini. Dia datang terlambat. Saya bukan terlambat, Bu, tapi ibunya yang kecepatan datang. Nah, itu adalah gaya bahasa juga namanya. Ya. Udah banyak itu ya. Tapi gampang-gampang ini materinya. Kemudian ada lagi namanya husnul ta'lil. Husnul ta'lil itu menutupi ketidakbenaran atau kesalahan dengan mencari kesalahan yang lain. Contoh, Randi ini tidak bisa nyanyi, tapi dia mau nyanyi juga, faleslah suaranya. Terus dia tidak mau mengakui suaranya fales, tapi bukan suara saya yang jelek loh, mic-nya nih yang jelek, mic yang disalahkan. Nah, itu juga gaya bahasa namanya husnul ta'lil. Ya, dan yang dua terakhir. Satu lagi ada namanya uslubul hakim. Uslubul hakim ini termasuk gaya bahasa juga. Contohnya, lain pertanyaan, lain jawaban. Tapi bukan bolot orangnya, bukan bolot. Lain pertanyaan, lain jawabannya. Contohnya Yahya nanya umur saya. Ya mungkin heran nih, kok ibu ini kayaknya udah tua masih ngajar ya. Bu, sudah berapa umurnya? Berarti Yahya ini ingin jawabannya ada angka ya, karena berapa? Berapa itu kan angka yang diminta. Tapi saya menjawabnya, alhamdulillah masih bisa mengajar 2 kali seminggu ke kampus. Pertanyaannya angka, tapi jawabannya alhamdulillah. Bu, berapa umurnya? Alhamdulillah masih bisa ketemu kita. Ya, jadi tidak jawabnya. Nah, itu ada hikmahnya. Mengapa? Apa hikmahnya? Berarti dia nggak mau angkanya disebutkan. Ya, tidak mau. Dan merasa dan seorang ahli balaghah tidak boleh mendesak lagi. Ya Bu, bilangin dong kok Ibu itu aja pelit ya jawabnya. Umur Ibu berapa? Tidak boleh. Seorang ahli balaghah harus arif. Kalau dia jawabnya alhamdulillah masih bisa ngajar ke kampus, itu berarti jawabannya itu. Paham ya? Nah, itu ada nanti lagi usul ta'lil. Ada pertanyaan di mukadimah ini? Itulah yang akan antum belajar di ilmu badiah nanti di UAS. Ya, silakan bertanya.
Kalau capek, semua capek. Kalau puasa, semua puasa. Kalau haus, semua haus. Tapi jangan patah semangat bertanya. Bertanya tidak berarti bodoh. Ibu mau tanya Bu, boleh nggak Bu? Ah ya, silakan. Itu yang dimaksud seorang ahli balaghah arif itu kayak gimana? Seorang ahli balaghah itu harus arif, artinya pertanyaan itu dengan jawabannya itu tidak sama, itu apa ini maksud ibu? Oh, ibu ini malu kali untuk menjawab umurnya sebenarnya. Misalnya Randi ini tokohnya penuh ya. Berapa nih modalnya Randi? Dia tidak mau mengatakan jumlah uangnya berbentuk rupiah atau berbentuk M. Tidak mau. Oh, ini modal kepercayaan orang saja. Ya, berarti jangan didesak lagi. Itu berarti dia tidak mau mengatakan angkanya. Berarti kalau didesak juga berarti ini tidak ahli balaghah. Berarti merusak pergaulan. Misalnya, ya Bu, umurnya berapa? Udah kan sudah saya bilang, alhamdulillah masih sehat walafiat, didesak lagi. Nah, itu namanya tidak arif. Tidak bisa menangkap mengapa. Contohnya lagi, kalau kita berpapasan di jalan di kampus antara gedung pasca dengan rektorat, depan ketemu. Lalu Anda bertanya, dari mana Bu? Ini dari belakang. Dari belakang itu kadang-kadang jadi gurauan ya, iyalah dari belakang. Tapi mengapa? Kalau saya ingin memberikan jawaban sebenarnya, pasti saya akan menjawabkan dari rektor atau dari WR1 atau dari bank. Karena yang di belakang saya itu banyak objeknya. Tapi saya jawab dari belakang. Itu artinya tidak boleh. Ya dari mana belakangnya? Tidak usah, tidak boleh tanya, tidak arif namanya. Kalau dia tadi boleh tahu di mana dia, dari mana dia, pasti dia jawab, Bu dari mana Bu? Ini Ibu dari rektor, berarti udah pasti rektor. Ibu dari mana Bu? Dari belakang. Belakangnya mana? Tidak usah, itu harus arif saja. Itu berarti dia tidak boleh tahu dari mana dia. Ya begitu juga dari mana Bu? Ke depan. Ke depan itu kan banyak juga depan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau cepat nangkapnya, kita tidak usah lama-lama ya. Pokoknya kita mengisi jam pelajaran kita. Jadi kita bukalah slide-nya yang pertama, yaitu jinas. Buka. Yang wajahnya tidak kelihatan ini hadir nggak ya? Itu tanggung jawab ketua kelas ya. Apalagi bulan puasa, tidak boleh bohong-bohong. Teman nggak datang, dibilang datang. Nggak datang, ya bilang nggak datang. Bikin alfa. Nanti dia dosanya tanggung. Ya. Kalau sakit harus ada surat. Tidak ada pertanyaan? Silakan, siapa tadi yang menayangkan ilmu badiah? Ya. Nah, ini PPT-nya sederhana saja, tidak ada gambarnya, tidak sempat Tempo hari. Mana? Mana? Randy? Ya, ilmu badiah. Enter. Enter. Nah, tadi saya sudah mengatakan tentang keindahan ya. Ada nggak keindahan lafaz? Tadi tidak ada maknanya. Jadi lidah kita mengucapkannya enak, tapi tidak ada arti. Baina bani, itu juga termasuk ilmu badiah. Baina bani.
Ilmu tentang keindahan, yaitu ilmu badiah ini terbagi dua garis besarnya, yaitu keindahan lafaz dan keindahan makna. Bahasa Arabnya al-muhassinatul lafziyah dan al-muhassinatul ma'nawiyah. Bisa membaca ya? Al-muhassinatul lafziyah berarti keindahan lafaz. Lafaznya yang dilihat indah. Makna belum tentu. Yang kedua, al-muhassinatul ma'nawiyah. Maknanya yang indah, lafaz belum tentu. Tapi bisa saja terjadi lafaz indah, makna indah. Tidak ada pertanyaan? Lanjut. Enter. Enter. Ya. Nah, ini yang ketiga, yang hari ini mungkin kita bahas kalau sempat semua. Apa tadi? Keindahan apa? Coba baca. Muhasinatul lafziyah dan muhasinatul ma'nawiyah. Sekarang fokus kepada muhasinatul lafziyah. Ma'nawiyahnya jangan dipikirkan dulu. Apa saja yang termasuk muhasinatul lafziyah ialah satu, jinas. Sama tulisan beda makna. Sama tulisan beda makna. Contohnya tadi. Bang dan bang ya. Satu lagi bisa. Nah. Yang kedua namanya iqtibas. Dan yang ketiga namanya saja. Nah, inilah dalam buku Balaghah Wadhiyah ini sangat sederhana, makanya saya pilih memakai buku ini karena ringkas, ya ringkas. Kalau antum nanti udah pintar, boleh buku-buku lain silakan. Jadi berapa terbagi muhasinatul lafziyah? Terbagi tiga. Apa itu? Apa? Jinas, iqtibas, sama saja. Oke, ya. Sekarang fokus lagi kepada jinas. Enter. Nah, jinas apa tadi? Sama tulisan beda arti. Sama ucapan beda mana. Nah, ini juga terbagi dua. Namanya jinas tam, yang kedua jinas ghairu tam. Kalau jinas tam betul-betul sama. Hurufnya sama, jumlah hurufnya sama, bacaannya sama, tapi beda maknanya. Contohnya bisa. Tapi kalau jinas ghairu tam, beda dikit. Bang dengan bang yang satu NG, bang yang satu lagi NK. Nah, itu namanya jinas ghairu tam. Tidak sempurna jinasnya. Jinas ghairu tam. Anta di kampus ya, Pradityo? Iya, Ustazah. Oh ya, ada petugas di belakang. Itu di ruang mana ini? Di dekat Bakum, Ustazah. Hah? Dekat Bakum. Bakum di mana tuh? Komputer. Dekat gedung parkir. Oh, gedung parkir. Ya. Udah ya, rumusnya sederhana sekali. Jinas tam. Kalau itu tadi apa? Jinas apa kalau ini? Mira menjual beras beras dengan murah. Ghairu tam. Nah, Mira menjual beras merah dengan marah-marah. Ghairu tam. Antum pernah nggak melihat orang jual pisang yang dari Medan, namanya pisang apa? Ada orang Medan di sini? Itu di pinggir jalan banyak pisang yang digantung, itu namanya pisang apa? Dari Medan khusus? Nggak tahu. Namanya pisang barangan. Tanya sama ibunya nanti. Pisang barangan. Yuk barengan beli pisang barangan.
Yuk barengan kita beli pisang barangan. Nah, dalam satu kalimat. Tidak ada maknanya nggak indah, tapi lafaznya indah. Nah, jadi itu namanya jinas ghairu tam. Ya. Kalau ini tam ya. Nama saya Zuriati. Siapa nama saya? Zuriati. Lalu kakek saya, kakek, harus kakek, tidak ibu ya. Saya panggil kau Zuriati karena kau Zuriati. Ad'auki Zurriyati li'annaki Zurriyati. Ku panggil kau Zuriati karena kau cucuku. Yang pertama nama, yang kedua anak cucu. Paham? Jadi ada nama yang bisa dijadikan jinas-jinas ini. Mahmudah bisa. Kamal. Ya. Nah, bisa dijadikan jinas tam, kalau persis sama bisa dijadikan ghairu tam, kalau berbeda tulisannya. Nah, sudah tahu pengertian jinas tam dan ghairu tam? Sudah. Enter. Nah, kita masuk ke contoh ya. Kalau pengertiannya sudah paham, contohnya akan mudah dipahami. Ini, sampai itu seorang ayah ngomong, ayahnya ini, anaknya meninggal, anaknya namanya Yahya. Sedangkan Yahya itu kan artinya hidup ya. Jadi dia sangat sedih. Apa katanya dalam kesedihannya? Sampai itu Yahya li Yahya. Falam yakun illa raddi amrillahi fihi sabil. Kata ayahnya. Aku beri nama dia Yahya karena dia hidup. Jadi Yahya yang pertama nama, Yahya yang kedua kata kerja, hidup. Tapi apa daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan untuk menolak raddi, untuk menolak ketentuan Allah, amrillah. Tidak ada jalan sabil. Ya, tidak ada jalan untuk menolak ketentuan Allah. Jadi anaknya meninggal walaupun diberi nama Yahya tetap meninggal. Sampai itu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi amrillahi fi sabil. Ya. Saya harap semuanya mendengar karena saya tidak akan mengulangi lagi keterangannya. Langsung ujian. Ini sudah mudah. Kalau yang mudah ini antum juga jatuh ujiannya, apalagi yang sulit. Apalagi kalau sulit. Nah, itu Yahya dan Yahya. Baik ya. Satu nama, satu kata kerja. Nah, tentang alif yang satu ya, ini tam ya, ini tam. Kenapa? Karena ya, alif dengan menuliskan ya, dengan alif menuliskan alif, itu sama hukumnya. Ya, alif maksurah dengan alif manqusah, itu kawaid ya, itu sama. Jadi tetap ini namanya apa? Jinas tam. Yang kedua, fahimtu kita pakai ya Saidi. Fahimtu wala ajaba an ahima. Fa pada kata fahimtu yang pertama adalah fa apa namanya? Fa yang di awal itu apa namanya? Fa zaidah ya. Jadi asal katanya ini fa yang difahimtu yang pertama itu fa asal itu fahima ya kamu, fahim tuh, ya, fa-nya fa kata kerja. Aku mengerti, aku paham tulisanmu ya Saidi. Yang kedua, kalau kita artikan kata fahim itu juga berarti sama. Dia ini. Nah ini fahim tuh, maka fa yang kedua adalah artinya maka. Fi'ilnya adalah hama yahimu himtu. Qala yaqulu qultu. Nama yanamu nimtu. Ya. Jadi hama yahimu himtu. Jadi fa ini tidak masuk ya. Jadi apa yahimu artinya? Yahimu apa artinya? Ingin. Ingin. Ya.
Jadi coba saya terjemahkan. Ini kalau puisi harus ekstra hati-hati ya, ekstra memaksakan ya. Aku paham tulisanmu, Tuan. Maka aku ingin untuk memilikinya. Tidak heran kalau aku ingin memilikinya. Jadi fa yang difahim itu yang kedua itu fa-nya bukan kata fahima tapi fa maka. Fihim tuh. Paham? Ya, lanjut. Lanjut. Nanti diulang lagi di rumah sendiri, lalu besok boleh nanya. Ini. Jinas gairu tam. Apa tadi jinas gairu tam, Randy? Nggak sempurna. Tidak Ya, sempurna. Sudah. ya, tidak persis miripnya, tidak persis, ada yang dilanggarnya. Contoh, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, jumlah hurufnya sama enggak? Sama. Sama, yaitu sama-sama 4. Ya. Barisnya samakah? Takhar, tanhar? Sama. Sama. Jumlah hurufnya sama, baris hurufnya sama. Apa yang dilanggarnya? Yang dilanggarnya adalah nawaul huruf. Nawaul huruf. Yang satu qaf, yang satu nun. Takhar, tanhar. Jadi yang harus sama itu 4. Adadul huruf, jumlah huruf. Syaklur huruf, syakal huruf. Ya. Adadul huruf, syakal huruf. Apa saja? Nawaul huruf harus juga sama. Tapi kalau dilanggarnya salah satu, itu berarti jatuh ghairu tam. Ya, nanti dah jumlah sakal kemudian tartib. Tartibnya juga sama nih, takhar, tanhar, sama. Sekali lagi dan tolong dicatat apa saja yang harus yang wajib sama kalau yang disebut dengan tam. Nau'ul huruf, tartibul huruf, adadul huruf, syaklul huruf. Kalau 4 itu sama, itu tam. Satu saja dilanggarnya, ghairu tam. Ya. Nah, ini kebetulan ghairu tam. Yang kedua, ini puisi lagi nih. Kalau puisi ini itu agak berat ya. Innal buka'a huwa syifa'u minal jawa bainal jawani. Ini puisi siapa ya? Lupa saya namanya. Sesungguhnya tangis ini atau tangis itu adalah obat dari kesedihan di dalam hati, di dalam tulang-tulang. Jadi kesedihannya sudah sampai ke tulangnya, ya. Coba perhatikan Jawa dan Jawane. Jawa berapa huruf? 3. Jawane 5. Tapi Jawa sampai ke Jawa yang kedua tertibnya sama enggak? Sama. Jawa dan Jawa. Nah. Kemudian syakal Jawanya sama enggak? Jawa sama enggak? Sama. Jadi yang dilanggarnya adalah adadul huruf. Jumlah huruf. Makanya dia termasuk ghairu tam. Yang satu 3, yang satu 5. Dalam bahasa Indonesia juga ada pokoknya satu kata yang berlebihan ya hurufnya. Nanti kalau ketemu nanti saya bilangin atau antum yang ketemu bilang ya. Sampai di sini paham. Yang kedua, ayat ini. Ayat apa ya, surat apa saya nanti cari ya. Khasyitu antakula farrak
takutta baina bani Israel. Aku takut kau akan bahwa kamu akan mengatakan engkau akan memisahkan, mencerai-beraikan Bani Israel. Nah, coba perhatikan. Baina bani. Sama-sama berapa huruf? 3. 3. Jenis hurufnya sama? Sama. Beda. Sama. Jenis Oh, sama. Sama. Ada ba, ada ya dan nun. Ba, nun, ya. Apa yang dilanggarnya? Yang dilanggarnya adalah tartibul huruf, susunannya. Yang pertama, yang keduanya iya. Yang kedua, yang pertamanya nun. Baina bani Israel. Yang dilanggarnya adalah tartibul huruf. Juga termasuk jinas ghairu tam. Ya. Makanya di dalam membaca ayat Al-Quran, antum harus tahu makna. Kadang-kadang mirip bacaannya, lawannya berlawanan 100% artinya. Misalnya, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi kalau antum baca a'udzubillahi minasyaitonirrahim. Nah, antum taruhlah belum tahu bahasa Arab ini. Itu kan bertolak belakang 180 derajat ya. Kalau yang pertama apa artinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi karena tidak tahu bahasa Arabnya dan tidak ada yang ngajarin, a'udzubillahi minasyaitonirrahim. Hanya kurang titik. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang penyayang. Ya. Nah, jadi hati-hati, beruntunglah antum belajar di bahasa Arab untuk menyelamatkan akhiratnya. Berikut. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, dah. Coba yang ini. Kenapa ini ghairu tam? Faqif mus'idan fihinna. Ya. Fihinna. In kunta adiran. Wa sir mub'idan anhunna in kunta adilan. Qif, apa arti qif? Qif, waqafa yaqifu. Qif, berhentilah atau tetaplah ya bersama. Mus'idan, memberikan kebahagiaan. Kira-kira, tolong jawab, kira-kira di sini perintah untuk laki-laki apa untuk perempuan? Laki-laki. Kalau untuk perempuan kifi. Ya, mus'idatan kan gitu. Antum harus tahu dulu. Ini perintah untuk kaum laki-laki, untuk Randy, Pradityo dan lain-lain. Apa katanya? Kif mus'idan fihinna. Di tengah-tengah mereka. Merekanya laki-laki perempuan? Laki-laki. Perempuan. Perempuan, ya. Nah, ini ditafsirkan lagi. Laki-laki itu yang sudah berperan sebagai kepala keluarga. Kunna di sini adalah para istri. Nah, hendaklah kamu tetap bersama, happy bersama istrimu. In kunta aziran. Aziran apa arti yang aziran? A'taziru. Apa arti a'taziru? Maaf. Memaafkan. Jika kamu sudah memaafkan. Nah, jadi ini saya ingin ceritakan. Ini cerita adalah bila seorang suami bertengkar sama istrinya, ya. Nah, ini kalau dalam keadaan bersama tidak boleh bertengkar, harus memberikan kebahagiaan kalau sudah memaafkan. Ya.
Tapi kalau belum memaafkan masih gondok, masih ini sir mub'idan. Sir, apa arti sir? Ini bukan rahasia. Sara yasiru. Pergi. Pergi, betul. Sir, amarnya. Pergilah jauh-jauh. Sir mub'idan anhunna, dari para istri kamu tadi yang kamu marah-marahin tadi, pergi. In kunta azilan, kalau kamu masih dalam keadaan gondok, mencerca, memaki. Ini nasihatnya bagus sekali. Kalau antum sudah memaafkan, jangan sebut-sebut lagi kesalahannya, tapi berikanlah kebahagiaan. Ya, tapi kalau masih sakit hati, masih ingin marah, jangan marah, tapi pergilah jauh-jauh. Sir mub'idan. Ini filosofinya bagus sekali. Ya, kalau masih hatinya masih mencerca, maka pergilah jauh-jauh. Ya, kalau masih berdekatan, apa yang terjadi? KDRT. Ya enggak? Kalau dalam keadaan marah, tapi masih berdekatan, akan terjadilah KDRT. Tapi kalau marah, pergilah jauh-jauh. Kalau sudah hilang marahnya, pulanglah, tapi happy. Paham? Apa puisinya? Faqif mus'idan fihinna in kunta hadiran. Harus dihafal ya. Wasir mub'idan anhunna in kunta adilan. Ya. Nah. Sekarang. Qad fata ma fata walan ya'ud man mata. Qad masuk kepada fi'il madhi. Apa artinya? Telah. Ya, sungguh. Sungguh sudah berlalu yang berlalu. Yang berlalu sudah berlalu dan pasti ya. Lan masuk kepada fi'il mudhari, apa artinya? Tidak. Ya, tidak akan pernah. Kalau la tidak, kalau lam belum, kalau lan tidak akan pernah. Tidak akan pernah kembali orang yang mati. Yang lalu tak akan hidup orang yang mati. Itu bahasa sastranya. Baik. Yang coba lihat yang digaris fata dan mata. Yang mirip sekali. Hanya yang dilanggarnya apa? Apa yang dilanggarnya? Jenis huruf. Ya, nah. hurufnya. Ya. Naul. Naul huruf ya, fatan. Nah, ini kan kebetulan saya menjelaskan, saya kasih garis. Kalau dalam ujian tidak saya kasih garis, pernah terkecoh mahasiswa. Dia menganalisis fata dan fata. Dia bilang jinas tam. Betul nggak? Betul nggak fata dan fata jinas tam? Salah. Betul tidak? Fata dan fata itu jinas tam. Kalau fata dan mata jinas ghairu tam. Hah? Bagaimana Alia? Salah. Salah. Kenapa Soalnya- salah? Soalnya maknanya sama fata Iya. Kalau maknanya sama, tidak masuk kajian. Fata dan fata itu sudah berlalu, yang berlalu. Tak akan hidup yang ini. Jadi kajiannya adalah fata dan mata. Ya. Baik. Itulah pengertian pembelajaran tentang jinas. Jinas yang qasim ila qismain, jinas tam wa jinas ghairu tam. Kalau jinas tam persis sama. Misalnya bisa, bahasa Indonesia bisa. Coba bikin dalam kalimatnya, nggak bisa yang susah. Bisa, ya bisa aku obati. Nah, bisa aku obati. Ada. Dia racun, bisa aku obati. Yang pertama racun ular. Bisa aku obati. Walakin ya misalnya aku tak bisa, aku tidak bisa
mengobati apa mulutmu yang menyakiti aku misalnya. Dan seterusnya. Bisa. Apalagi yang bisa Anda antum membuat nih spontanitas jinastam dan khairutam yang di luar pelajaran ini. Di luar pelajaran ini. Ada? Nama boleh. Nama. Iya kan tadi contoh main-main itu kan beras merah, ya. Apalagi? Kalau kayak gini bisa gak bisa ya? Ah, Anak kecil itu pura-pura membeli kura-kura. Ya anak kecil itu ya membeli pura-pura membeli kura-kura, tapi ya kan nanti kalimatnya belum sempurna ya, dia pura-pura membeli kura-kura tapi tapi ya bisa lagi tuh diperpanjang kalimatnya, bisa lagi mau pakai jinas lagi boleh, apal pura-pura pura-pura kura-kura, apa lagi ya, bisa. Nah, ada lagi mau contoh? Ustazah mau nanya, Ya siapa dulu nih Randi? Habis Randi Pradityo. kalau untuk misalkan pertanyaannya doroba ad-doribu al-midroba itu maksudnya jinsun goirutam ya Ustazah? Atau Oh, gimana? enggak, itu kawaid ya, itu kaidah kawaid ya apa? Daraba yadribu ya. Oh, Ya. iya. Dia memukul dengan alat pukul apa tadi itu ya? Ya enggak lah. Ya. Kalau misalnya ada nama orang yang punya makna, bisa pula dijadikan makna lain. Ya. Nah, nanti sama-sama berpikirlah. Kalau ada keluarkan ya spontanitas. Nanti kita komentari. Kalau al-falahu huwa falahul bilad. Artinya apa? Apa namanya falah itu petani gitu Ustazah. Petani apa? Ya petani falahun. Ya. Akhi falah wal falah ya. Ya. Akhi falah falahun. Saudaraku falah adalah seorang petani. Bisa? Ya. Kita lanjut dulu. Kita lihat waktu dulu, enggak usah lama-lama belajarnya. Ini 13.5. Kita mulai 13. Ya satu judul lagi aja dah. Udah istirahat. Capek belum puasa. Terus enter. Iktibas sambil berpikir contoh-contoh ya, untuk banyak baca itu iklan ada di rubrik-rubrik apa. Oh ini sepertinya jinas nih gitu ya. Saya. Sekarang akan saya ajarkan satu lagi namanya iktibas. Tutup dulu PPT-nya supaya saya lihat lagi yang lain. PPT. Tutup PPT-nya dulu, Randi. Randi, ya, paham ya? Saya ingin nanya yang nggak ada wajahnya. Eriza Rahmawati, paham nanti apa yang dikatakan jinas? Nggak nyaut, berarti nggak ada ya? Eriza tidak ada.
Aisyah dan Zuniko kok berdua? Zuniko ini laki-laki kan? Nah, Aisyah Ustazah perempuan. lagi, iya Ustazah Afwan lagi di jalan. Terus Zuniko? Hadir Ustazah. Fayum tuh Oh. insya Allah Ustazah. Oh, Anta mendampingi Aisyah. Ya. Ini lagi jalan ke kampus Ustazah, mau ada acara nanti. Oh, acara apa tuh? Acara BEM. Ya. Jadi di jalan bisa belajar enggak ya? Ya. Bisa insya Allah Ustazah. Paham. Nah, paham. Itu kayaknya di ruangan itu. Tante kayaknya Di ada di mobil. Oh, di mobil. Lagi di jalan. Di mobil. Oh, ya. Saya ngomong apa tadi? Lupa. Iktibas Ustazah. Ya. Iktibas. Arti harfiah dari iktibas itu apa? Iktibas. Kutipan. 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 Ya, kutipan. Di Kutipan. masyarakat, ya, di masyarakat akademik itu enggak heran lagi. Apa yang dikatakan kutipan menurut antum? Bukan menurut balaghah ya, menurut antum. Yang antum kenal dengan kutipan. Apa? Perkataan Mengambil orang perkataan lain. seseorang Apa lain. definisi kutipan? Mengambil perkataan orang lain. Hah? Baru sedikit itu harus yang sempurna. Mengambil sebahagian pendapat orang lain untuk menguatkan pendapatnya dan wajib menyebutkan nama orang yang dikutip, buku yang dikutip, penerbit, tahun terbit, dan halamannya. Ya enggak? Wajib. Kalau enggak bisa dituduh plagiat. Itu kutipan dalam pengertian kutipan ilmiah. Ya. Paham Abdurrahman? Apa tadi? Kutipan secara umum atau kutipan ilmiah? Mengambil perkataan orang lain Hah? untuk menguat perkataan kita, Ya. terus Oke, menyantumkan nama, tahun, buku. Ya. Ya, itu wajib ya. Kalau antum tidak menyebutkan itu, antum ambil kutipan orang, itu namanya antum plagiat. Nah, itu ke pengadilan nanti itu. Tapi kalau kutipan yang dalam istilahnya iktibas di dalam bahasa Arab, dengarkan baik-baik, ialah mengutip atau mengambil sebagian dari ayat Al-Quran atau hadis. Nah, dua itu ya, Al-Quran atau hadis. Tapi tidak menyebutkan itu ayat atau hadis. Dan boleh berubah sedikit. Boleh berubah sedikit. Misalnya ada ayat apa hadis ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat apa hadis? Hadis. Jadi adanya iktibas itu dalam pidato, dalam surat menyurat, artinya di dalam kalimat ya, dalam wacana. Tidak menyebutkan itu saja. Nah, jadi misalnya begini. Apa tadi temanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu bahasa yang baku. Lalu saya begini. Hadirin para jamaah yang berbahagia. Lihat tuh di masyarakat. Ada yang membanggakan hartanya, aksesorisnya, rumahnya. Apakah mereka tidak tahu? Inna akramana indallahi atqana. Boleh berubah. Inna akramakum menjadi inna akramana karena saya tidak menyebutkan kama qala Rasulullah. Tapi kalau menyebut kama qala Rasulullah fi hadisihi, tidak boleh berubah sedikit pun. Apakah mereka tidak tahu? Rasulullah qala inna akramakum indallahi atqakum. Harus sebutkan semuanya. Jadi kalau iktibas
mengambil ayat, mengambil hadis, boleh tidak menyebutkan namanya kalau ingin merubah sedikit-sedikit. Ya. Malah kalau orang bahasa hariannya banyak mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an, bahasa Arabnya akan lebih indah. Jadi kalau antum ingin pintar bahasa Arab, perbanyaklah menghafal ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi kata kuncinya apa? Kalau menyebutkan kama qala Rasulullah, ya, itu tidak boleh dirubah walaupun satu huruf. Tapi kalau tidak menyebutkan itu hadis atau ayat, boleh dirubah sedikit. Dan itu jatuhnya menjadi iktibas, kutipan. Menjadi kutipan namanya. Mengutip. Ya, paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke PPT lagi. Dan setelah itu kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita. Ini 1 jam ya, 1 jam lebih cukup ya. Coba buka PPT tadi. Tapi tunggu. Tapi saya ingin tahu lagi dari antum. Apa yang maksud iktibas? Iktibas dalam balaghah ini. Kutipan, Ustaz. Ya. Harus sempurna. Mengutip atau mengambil bagian ayat Ya. hadis, sebagian Al-Quran atau hadis di dalam menguatkan pidatonya atau tulisannya atau karyanya ada apa ya, tanpa menyebutkan bahwa itu ayat Quran atau hadis. Dan boleh tambah berubah. Ya. Jadi antum nanti kalau menemukan uslubnya kayak hadis atau Al-Quran tapi berubah, nah jangan dituduh dia melecehkan Al-Quran, ya, karena dia tidak mengatakan kama qala ta'ala, dia ngarang biasa, cuma dia ngikutin susunannya. Kalau dituliskannya kama qala ta'ala lalu dirubahnya, itu yang berdosa, ya, itu berdosa. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna akramana indallahi atqana, itu salah. Ya, harus persis yang tertulisnya. Ya. Ya, terus udah paham ya, gampang kok pelajaran ini, tapi jangan sampai jatuh ya ujiannya gara-gara ini. Gara-gara tidak mengerti, gara-gara tidak hadir. Nah, coba buka contohnya, boleh selesai. Coba buka PPT-nya lagi. Mana PPT-nya? Halo, mana PPT-nya? Sebentar Ibu, Mas. Susah. Kok susah? Nggak bisa, Randi. Ibu maaf, Adamnya masih berkendala jaringannya. Ya. Yang lain udah buka laptop, Mang. Sebentar saja. Saya belum bisa juga ya kalau saya yang mengendalikan itu. Ya, kapan saya belajar? Misalnya sekarang nih, saya mau mengirim dari saya. Apa dulu langkahnya?
Sambil antum mencari ini. Apa langkahnya kalau saya mengirimkan file saya? Lewat Zoom saya. Ya, misalnya saya punya, nah ya, bentar aja deh. Dah. Nah, iktibas. Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi saya apa bilang? Iktibas ini adanya di dalam apa? Di dalam Hadis kalimat. atau enggak Ya, kalimat. Apakah pidato, apakah kata sambutan, atau kalimat perpisahan, dan segala macam. Harus ada. Nah, waktu yang lalu, kalau tidak pandemi dulu, itu saya, ini tugasnya termasuk tugas buat pidato. Pidato singkat. Tapi karena tidak mungkin, jadi ini tidak saya ujikan. Ya, tidak saya ujikan, tapi antum harus tahu bahwa iktibas itu ialah mengambil potongan ayat Al-Quran atau hadis, tapi tidak menyebutkan bahwa itu Al-Quran atau hadis, tapi bagaimana Pradityo? Boleh dirubah. Nah, misalnya kalau bakunya inna akramakum indallahi atqakum, bisa antum robah sedikit inna akramana indallahi atqana. Tapi dalam pidato itu tidak boleh menyebutkan kama qala Rasulullah inna akramana indallahi atqana, tidak boleh. Nah, ini konteksnya untuk apa ini? Nah, itu juga penilaiannya. Kalau antum mau mengetik ini, konteks kalimatnya tentang apa? Tentang apa? Tentang situasi banyaknya masyarakat sekarang yang mengukur seseorang itu adalah dengan kekayaan. Ya, nah, dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan kesombongan. Maka kita sampaikan di sini. Apa sih yang harus kita banggakan di dunia ini? Bukankah inna akramana indallahi atqana? Berdosakah saya merubahnya? Berdosakah? Tidak, karena saya tidak mengatakan kama qala ta'ala atau kama qala hadis. Ya, boleh. Atau saya jadikan orang ketiga. Lihat mereka sekarang yang suka berfoya-foya, tidak melihat orang miskin. Apakah mereka tidak tahu? Inna akramahum indallahi atqahum. Fahim Aliyah? Fahim? Fahim ti Aliyah? Ya. Yang kedua, saya tanya pada Dityo. Tidak usahlah membuat kalimatnya. Saya nanya konteksnya. Kalau saya akan mengutip ayat ini, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Tipu daya yang jahat itu tak akan berhasil kecuali oleh ahlinya. Kita kira kalau antum mau memakai pidato, memakai kutipan ini, konteksnya tentang apa? Konteksnya tentang tipu daya setan. Tentang banyaknya masyarakat sekarang yang Suka menipu. melakukan menipu daya ya, banyak. Nah, sekarang Abdul Rahman yang lagi merapi-rapikan rambutnya. Ya, saja. Ya, coba. Yang ketiga ini apa konteksnya sehingga masuk ini? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, ini boleh juga dirubah apa? Ya'lam. Hal yastawil ladzi ya'lam wa la ya'lam. Boleh. Kalau tanpa menyebutkan ya'lam, jamak dijadikan tunggal. Nah, tapi intinya apa konteksnya ini? Untuk siapa ini? Di saat apa kira-kira tepatnya ini dibuat? Ya, untuk membedakan. Ya, untuk memberikan semangat generasi muda
yang suka main HP, yang tidak memiliki pelajaran, ya bagaimana caranya mengarahkan mereka itu kalau melihat HP silakan, tapi yang ilmiah gitu. Nah, kalau ada penelitian sekarang ini, berapa persen yang membuka HP itu yang mencari teori-teori, ya kalau cerita-cerita yang berbobot. Nah, ya kan, yang TikTok saja yang dilihatnya. Nah, apakah Anda semua nggak tahu? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal yastawil ladzi ya'lam wa la ya'lam. Boleh. Tapi kalau saya mengatakan, apakah mereka tidak tahu? Allah berfirman dalam Al-Quran. Itu tidak boleh dirubah sedikit juga. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata kuncinya itu saja. Ya. Kalau mau merubah sedikit, jangan sebutkan kama qala ta'ala, kama qala Rasulullah. Ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Ya, bisa dirubah kullu ma'rufin khairun. Kullu ma'rufin mamduhun. Boleh. Lanjut, sedikit lagi. Lanjut. Oh, ini saja. Saja, nanti panjang lagi ceritanya. Sekarang kita sampai di sini aja. Kita sudah belajar 2 materi, yaitu apa tadi? Jinas terbagi 2, jinas tam dan jinas ghairu tam. Antum boleh membuat contoh-contoh harian, silakan harian ya. Nanti masing-masing antum ya minggu depan bawa contoh harian antum ya. Tidak usah dari puisi, tidak usah dari ini, contoh harian. Kecuali jinas ya, kecuali iktibas itu dari ayat ya. Jinas ini tam dan ghairu tam. Silakan antum cari 1 contoh, 2 contoh masing-masing antum. Dan kemudian terbagi 2, tam dan ghairu tam. Dan minggu depan kita masuk kepada saja. Ya, saja. Berhubung karena puasa ya diperpendek aja ya jamnya, karena suara saya hematkan sedikit buat kelas berikutnya. Ya, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, adakah yang mau bertanya? Maaf saja, untuk tugas yang tadi itu harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia saja, Ustaz? Bebas. Bebas. Oh, Kalau Anda banyak kosakata Arab ya bahasa Arab, tapi dalam kalimat ya. Baik, Ya. baik, Ustaz. Ya, bebas. Baik. Ustazah, untuk UTS itu majas kinayah sama akli masuk juga atau gimana sih? Akli enggak kali ya, belum masa penjelasan Ibu. Akli tidak. Jadi majas mursal, ya kinayah ya. Kinayah masuk. Tapi Ya. kinayah kita belum belajar saja. Hah? Kita kan kinayah belum belajar kemarin baru nyampe mursal doang. Iya. Ya. Enggak banyak kok kalau Anda bisa paham ya. Kinayah itu penggelaran gelar. Misalnya panjang tangan. Panjang tangan orang suka nyuri. Curi. Ya, ringan tangan. Nah, jadi kalau panjang tangan antum jangan uraikan seperti istiarah, diserupakan tangan dengan ini, karena itu udah gelar apa namanya itu sifat ya, panjang tangan. Ringan tangan suka nolong, ya suka menolong. Kemudian apa lagi? Kalau buaya darat, Jangan antum katakan buaya darat, diserupakan buaya dengan manusia karena karenanya darat, bukan. Ada beda ya? Nah, beda kalau yang kalau bisa buaya darat itu apa ya? Kata-katanya tidak cocok untuk dia, ya. Buaya darat untuk apa itu? Sifatnya baik cewek. playboy, ditunjukkan itu rata-rata itu untuk laki-laki. Walaupun sekarang perempuan darat juga ada.
apa namanya yang bersifat dengan buaya darat juga ada, tapi dari asal muasalnya itu untuk laki-laki. Kalau air mata buaya itu juga kinayah ya, air mata buaya tidak jin isti'arah itu. Harus bedakan. Kalau air mata buaya negatif juga, tapi untuk perempuan. Ya, kenapa? Biasanya perempuan itu suka nangis untuk mendapatkan keinginannya. Nangis, dikit-dikit nangis ya. Itu air mata buaya. Ya. Lain lagi kalau lidah buaya, itu tak kinayah itu. Lidah buaya makna asli yaitu pohon untuk obat rambut, lidah buaya. Ya, buaya darat. Ya, mata keranjang, jangan disamakan keranjang dengan manusia, ada matanya enggak ya. Mata keranjang juga itu kinayah ya, kinayah. Ya. Paham, bisa membedakan ya kinayah dengan isti'arah? Ya, kalau dia udah melekat menjadi gelar itu ini. Menjadi kinayah ya. Kinayah itu idiom, gelar. Ya. Tapi baik, saya akan sampaikan 5 contoh saja dalam bahasa Arab karena di kelas yang lain juga 5 itu. Ada kinayah namanya naumuduha. Naum, ya itu ada di Arab, tidak ada di Indonesia. Naum, apa di naum? Abdul Rahman, naum apa? Tidur. Iya, amsilah mubalaghah untuk tidur, penidur. Bukan tidur saja tapi penidur, suka tidur. Duha, waktu duha. Jadi seseorang yang sudah waktu duha masih ngorok, itu melekat gelar kepada dia si naum duha. Huwa naum duha. Dia penidur, ya. Ada lagi naimatul kafain. Ada di buku ya, antum bisa cek di bukunya, di buku Balaghah Wadiyah itu kan antum sudah share lagi juga. Naimatul kafain, naim berarti naim. Lembut. Kafain telapak tangan. Jadi ini adalah untuk perempuan. Si tangan lembut lah kalau diterjemahkan. Si tangan lembut adalah gelar untuk perempuan yang pemalas. Kenapa pemalas? Ya, manja. Kalau dia suka bekerja, pasti ada bekas goresan-goresan pisau, apa luka atau bau bawang putih ada ya. Jadi kalau cari jodoh ya, lihat dulu telapak tangan perempuan. Kalau halus tuh pemalas itu. Ya, pemalas. Kalau halus tangannya pemalas. Tapi tidak berlaku pula sekarang ya kan? Sekarang kan main apa tuh pesan-pesan tuh apa namanya? GoFood ya. GoFood, di mana ada ini ya. Saya bingung nih kalau laki-laki cari jodoh yang pintar masak melalui apa antum tes ya. Ya. Suruh dia masak nasi goreng, kalau keasinan apa kebanyakan kecap itu antum bisa nilai ya dia. Apalagi ya, itu naumuduha naimatul kafain. Itu juga ada di meletakkan sarung tinjunya. Muhammad Ali sudah meletakkan sarung tinjunya. Berarti dia sudah berhenti. Gulung tikar juga. Gulung tikar berarti sudah bangkrut. Itu kinayah ya. Satu lagi apa ya? Ya, cukup itu aja untuk pengetahuan umumnya dan ujiannya juga tidak seberapa. Yang jelas antum jangan bisa membedakan mana yang kinayah dan ini. Nah, sampai di sini. Ya, sampai di sini. Kita begitu ingat ya, yang minta waktu lagi. Ini harusnya kita harus selesai UTS. Hari pertama habis lebaran masuk, kita ketemu di kampus langsung ujian daring. Ya, halas? Ya, siapkan. Boleh tutup? Absen sudah ketua kelas masing-masing. Ketua kelas A siapa? B, C ya? C siapa?
Adam Ustazah. Adam ada Adam. Adam ada? Nggak ada Adam catat nih Adam nggak ada ya. Tadi Ah. ada Ustazah, tapi dia sinyalnya kayaknya bermasalah. Adam tidak hadir. Ketua kelas D, Hadir Ustazah. Randi. Ya. Ya. PJ, D, Mici. Ya. Halas, ilauna wa ilal liqa. Selamat bekerja lagi. Mana yang aktif di BEM, mana yang di rumah, mana yang bikin kolak. Ya, silakan. Sampai sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam saja. Ustazah. Iya, sama-sama. Puan.